Kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Tarumantika, kelompok 3 dari kelas 11 PS 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri atas nama Syakira Anika Ramadhania Mungkin. Selanjutnya ada Maria Simprosa Silinuka. Dan yang terakhir ada Ahmad Afandi Setiabudi. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang organisasi Pusat Tenaga Rakyat yang mencakup latar belakang Putra, tujuan Putra, tokoh-tokoh Putra, dampak Putra, dan masa berakhirnya Putra. Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943. Putra sebagai pengganti gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A dibubarkan karena dianggap tidak membawa hasil bagi pemerintah Jepang. Setelah pembubaran gerakan 3A, Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan organisasi pemuda Asia Raya yang di bawah pimpinan Soekarjo Wiryo Pranoto. Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu. Dukungan rakyat terhadap Jepang memang tidak seperti awal kedatangannya. Mulai saat itu, Jepang mulai melarang pengibaran bendera merah putih dan yang boleh dikibarkan hanya bendera Kimigayo. Jepang mulai membiasakan mengganti kata-kata banzai atau selamat datang dengan bakero atau bodoh. Masyarakat mulai tidak simpati terhadap Jepang. Sementara perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai memojokkan Jepang. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya diri dari rakyat. Oleh karena itu, Jepang harus segera memulihkan keadaan. Jepang harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis termuka. Tokoh tersebut adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942, dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian, tokoh-tokoh nasionalis dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat. Menurut struktur organisasinya, Putra memiliki pimpinan pusat daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai 4 serangkai. Kemudian, pimpinan daerah dibagi sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat shu atau karesidenan, ken, kabupaten, dan kun kawadenan. Pada awal berdirinya Putra, cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada. Misalnya dari Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pos Menengah, Pegawai Pos Telegraf, Telepon, dan Radio, serta Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Ulfah Santoso. Dari kalangan pemuda terdapat sambutan dari organisasi Barisan Benteng, dan dari kelompok pelajar terdapat sambutan dari organisasi Badan Perantaraan Pelajaran Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia. Mereka semua bergabung ke dalam Putra. Organisasi Putra pun berkembang dan bertambah kuat. Adapun tujuan diberdirikannya organisasi Putra. Yang pertama, membujuk kaum nasionalisme dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya demi kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin sekutu dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Yang kedua, untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda.
Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Terdapat 4 tokoh terkenal yang disebut dengan 4 serangga. Yang pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua, Muhammad Hatta, yang ketiga, Ki Hajar Mas Mansur, dan keempat, Ki Hajar Dewantara. Putra juga memiliki 4 penasehat dari Jepang. Yang pertama, SS Miyoshi, yang kedua, Ge Tangkui, yang ketiga, Ichiro Yamasaki, dan keempat, Akiyama. Dampak positif dari Putra. Yang pertama, sebagai bentuk peringatan kekuatan militer negara Indonesia. Yang kedua, mengajarkan militer lebih dalam kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, membantu masyarakat pribumi keluar dari kesengsaraan siksaan Belanda. Dampak negatif dari Putra. Yang pertama, merugikan Jepang karena organisasi Putra merupakan senjata yang akan mengalahkan tuannya. Perkembangan Putra akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Oleh karena itu, pengurus Putra ternyata tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan Jepang secara diam-diam. Mereka terus bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada bulan Maret 1944, organisasi ini dibubarkan dan digantikan dengan Kebaktian Rakyat Jawa atau Jawa Hokokai. Orang-orang yang duduk dalam organisasi ini adalah orang-orang yang dulu menjadi pengurus dalam Putra. Putra dibubarkan karena Jepang menyadari bahwa Putra lebih menguntungkan bagi pergerakan nasional dibandingkan kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, sekali lagi jawabnya haruslah aku seorang putra. Oleh karena aku tidak mau bernama anak yang durhaka. Saudara-saudara, sekarang saya ajak bersorak 3 kali. Putra! Putra! Putra!